Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan salah satu jurnal yang saya temukan atau saya cari, yaitu tahun 2018. Penulisnya adalah Ahmad Husnul Khitam, dan jurnal ini sangat menginspirasi saya dan pernah diterangkan oleh dosen pengampu juga, yaitu tentang Ta'limul Qawaidin Nahwiyah baina Masakil wal Hal, atau dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya artinya adalah pengajaran tata bahasa antara pengajaran ini bisa menjadi masalah atau bisa menjadi solusi, yang mana dulu pernah diterangkan oleh Bapak dosen Bapak Agus bahwa nahwu itu sebenarnya solusi, bukan menjadi masalah. Nah, selanjutnya adapun isinya adalah dalam jurnal ini, kurang lebihnya karena saya masih belajar, telah diketahui bahwa masalah pengajaran bahasa Arab masih dianggap sebagai salah satu masalah yang inti atau esensial, ya, di antara yang esensial. Dan tidak hanya penutur asli bahasa Arab, ya, akan tetapi anak-anak dari bahasa ini juga masih kesulitan. Adapun tentang kaidah nahwu atau kaidah tata bahasa Arab ini, itu lebih sulit untuk dipelajari karena memiliki banyak aturan atau kaidah-kaidah yang berhubungan satu sama yang lain, sehingga para murid dengan kesulitan ini menyatakan bahwa tidak mungkin memahami kaidah yang sulit tersebut, dan juga kelemahan guru dalam menerapkan cara yang baik untuk mempertahankan pengajarannya, ya, kemampuannya dalam mengajarkan bahasa Arab. Di dalam makalah ini, yaitu dari penelitian makalah ini, dapat dipahami bahwa para siswa menghadapi banyak kendala dalam pembelajaran bahasa Arab. Antara lain banyaknya hukum-hukum bahasa atau hukum kebahasaan, banyaknya aspek sintaksis, ya, yang berbeda, serta banyaknya penelitian campuran atau investigasi campuran dan lain-lain. Nah, solusi yang dapat digunakan siswa maupun guru menambah pelatihan, ya, imtihan, terus menyederhanakan tata bahasa tersebut dan lain sebagainya. Apa ini? Oke. Jadi kenapa kok bahasa Arab ini sangat sulit? Nah, kita akan melihat pada isi jurnal ini. Nah, sekarang bahasa, ya, dalam jurnal ini akan menjelaskan tentang bahasa dulu. Bahasa itu dikenal sebagai salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh semua orang untuk mengungkapkan tujuan mereka. Jadi bahasa itu dapat dikatakan sama tuanya dengan masyarakat atau dengan manusia yang telah dipraktikkan atau digunakan selama ribuan tahun. Nah, ini fenomena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Ya, ini keterangan pada halaman kedua atau pada jurnal halaman kedua.
poinnya di sini itu bahasa itu hal yang penting dan perlu dalam kehidupan masyarakat karena akan digunakan untuk semua aktivitas, semua pekerjaan, semua kegiatan manusia, dengan kata lain tidak dapat dipisahkan dari manusia. Bahkan jika ada masalah penting di dalam kehidupan di masyarakat ya, itu ditemukan dalam bahasa baik di masyarakat tersebut, baik di buku dan materi pendidikan. Untuk bahasa Arab dipersiapkan untuk mengajarkan bahasa Arab kepada selain orang-orang yang perlu dan anak-anak muslim ya, ini menemukan kesulitan untuk mempelajari bahasa tersebut, terutama yang berkaitan dengan nahwu atau qawaidun nahwu yang mengarah pada kebenaran tulisan, kesempurnaan dari terjemahan, serta kefasihan dan meluruskan lidah, meluruskan pengucapan dengan gaya yang benar. Makanya disebut bahasa Arab fusha atau fasih. Tidak diragukan lagi bahwa masalah pengajaran bahasa Arab masih dianggap sebagai salah satu masalah inti, core of the core. Tidak hanya untuk penutur non bahasa Arab, tapi juga pada si yang mempunyai bahasa Arab ini sendiri. Nah, masalah ini terus berlanjut selama bertahun-tahun hingga saat ini. Dan pembahasan tentangnya telah muncul sebelum Imam Sibawayh dan era setelahnya hingga era modern. Nah, pada halaman selanjutnya di sini dikatakan para cendekiawan atau pemikir ya, atau ahli bahasa menunjukkan ketertarikan dalam bahasa Arab ini. Faktanya bahwa telah didirikan beberapa institut perguruan tinggi dan departemen yang mengajarkan bahasa ini ya, atau madrasah lah istilahnya, serta pembentukan dewan untuk pengajaran bahasa dengan laboratorium bahasanya. Mereka berbagai laboratorium bahasa mereka untuk berbagai keperluan dalam studi bahasa Arab ini. Nah, murid-murid dengan yang merasakan kesulitan mengeklaim bahwa mereka tidak dapat memahami aturan atau kaidah-kaidah sulit dari guru-guru mereka dalam menerapkan metode yang baik dan benar untuk mempertahankan pemahaman mereka akan bahasa Arab. Nah, masalah ini menjadi masalah penting dalam pengajaran bahasa Arab karena nahwu dianggap sebagai alat evaluasi tuturan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mencari aturan tata bahasa pengajaran, kemudian melengkapinya dengan menyebutkan beberapa masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajarannya dan cara menyelesaikannya dengan penjelasan tentang kebenaran pendidikan terlebih dahulu dan ilmu nahwu dengan penjelasan yang singkat. Nah, hal ini dikarenakan metode dan materi merupakan dua hal yang dijamin dalam ilmu, maka metode itu ada untuk menyajikan materi dan tidak ada manfaat dari metode yang baik tanpa materi yang ingin disampaikan metode tersebut kepada siswa. Oleh karena itu, metode yang benar dan materi yang melimpah adalah dua elemen penting untuk keberhasilan guru dalam menjalankan misinya dan agar siswa dapat memahami semua yang dia pelajari dari mata pelajaran itu dengan baik.
mengajar tata bahasa Arab itu sekilas tentang pendidikan ya. Kata pendidikan itu berasal dari mengajar. Dan dalam beberapa kamus artinya membuat yang lain mengetahui sesuatu, atau membuat orang lain mengetahui sesuatu, seperti yang dinyatakan dalam kamus bahasa Arab. Apa ini? Nah, sedangkan beberapa cendekiawan dan guru mengemukakan bahwa ini adalah proses belajar yang bertujuan mendidik peserta didik dan mempromosikannya agar peserta didik mengetahui apa yang telah dipelajarinya. Nah, ini sekilas sejarah tentang ilmu nahwu ya, dan manfaat mempelajarinya dalam tata bahasa Arab. Adalah ilmu bahasa Arab yang berawal di tangan orang-orangnya sejak 2 abad setelah Al-Quran diturunkan. Wahyu Al-Quran adalah salah satu faktor dasar asal mula dan kemajuannya. Sudah diketahui secara umum bahwa komunikasi antara orang Arab dengan orang lain menjadi semakin banyak setelah penyebaran Islam ke negara non-Arab. Sehingga kehadiran melodi dalam bahasa Arab itu membangkitkan dan juga merusak bahasa Arab sendiri. Beberapa dari mereka merancang aturan kebahasaan asal usul dan cabangnya untuk menghindarkan bahasa Arab dari perubahan bahasa ya dalam penggunaannya, atau keluar dari kaidah-kaidahnya. Nah, dalam menyimpulkan hal tersebut, dialog tata bahasa dan apa bahasanya ini, konfrontasinya ya dengan ilmu-ilmu lain ya, seperti teologi, logika, filsafat dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan atau dampaknya itu menjadi munculnya tata bahasa sebagai suatu ilmu. Ilmu nahwu ini menjadi sebuah ilmu. Dalam perkembangannya kaidah nahwu yang didasarkan pada asal usulnya atau epistemologisnya, sehingga menjadi sebuah bangunan ilmiah yang bertahan hingga saat ini. Jadi gini, ucapan adalah tindakan ya. Ucapan kita adalah tindakan. Nahwu adalah batasan dari tindakan ini. Ucapan adalah perilaku. Nahwu adalah kriteria untuk perilaku ini. Ucapan adalah aktivitas, nahwu adalah aturan aktivitas ini. Ucapan adalah gerakan, nah nahwu adalah sistem dari gerakan tersebut. Nah, ini kira-kira seperti ini ya gambarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman saya akan jurnal ini. Bahasanya lumayan lumayan ilmiah ya kalau menurut saya, jadi agak sulit untuk saya pahami dan saya minimal saya terjemahkan lah untuk mencoba saya pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.